gitu. Sehingga pemerintah membuat regulasi di sana harus diatur pendistribusiannya dan pembagiannya pun di sana itu nggak bisa di sembarang tempat. Itu pasti akan crowded, pasti akan berebut dan akhirnya chaos. Nggak jadi itu pelaksanaan pembagian kurban. Jadi di sana itu biasanya ditempatkan di kayak di kita itu ada model pembagiannya itu di sekolahan yang ada pagarnya. Biasanya truk kita masuk di situ dikunci dari luar dan ada petugas keamanan yang menjaga masuk satu persatu. Nanti keluarnya nggak lewat pintu situ, lewat pintu lain. Kita di tempat ini untuk berbagi daging kurban yang tadi pagi sudah kita sembelih di sentra pemotongan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Majalah Sahid, channel Majalah Suara Hidayatullah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini di studio kita telah kedatangan Bang Zainal. Beliau adalah Direktur Program dan Pemberdayaan Baitul Mal Hidayatullah. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau beberapa waktu yang lalu kita sempat ngobrol dengan Bang Syam ya. Ya, kita ngebahas tentang salah satu program BMH kalau mendekati Hari Raya Idul Adha itu, yaitu kurban, tapi khusus di dalam negeri. Oh, baik. Nah, pada kesempatan kali ini kita ingin mengupas program Baitul Mal Hidayatullah yang ke mancanegara gitu ya. Mungkin Bang Zainal bisa menceritakan program apa saja sih yang kurban ke luar negeri itu. Ya, baik. Bang Siraj, sekali lagi terima kasih nih sudah diundang ke podcastnya Majalah Sahid. Hidayatullah ya, Majalah Sahid. Alhamdulillah pemirsa senang sekali hari ini bisa berbagi informasi ya seputar kurban Baitul Mal Hidayatullah. Jadi BMH ini lembaga amil zakat nasional yang insya Allah telah berada di 34 provinsi ya dengan kantor perwakilannya dan ada 80 gerai ya kantor gerai di kabupaten kota. Dan alhamdulillah BMH selain juga menyalurkan kurban di dalam negeri, BMH juga menyalurkan kurban ke luar negeri. Ya ada di Afrika, kemudian di Palestina, kemudian di Rohingya dan juga Turki. Insya Allah untuk saudara-saudara kita yang beberapa waktu lalu tertimpa musibah gempa ya di Turki. Nah, Bang Zainal ini tahun lalu langsung terjun ke Afrika ya? Betul. Nah, ya. Sebelum kita lebih lanjut, kenapa harus Afrika? Ya, jadi pemirsa, kenapa kemudian harus Afrika? Jadi sebetulnya dari sekian banyak kurban yang selama ini BMH kelola, baik di dalam negeri maupun luar negeri, jadi kita prioritas di luar negeri itu salah satunya adalah Afrika, khususnya Afrika Timur, Bang Siraj. Kenapa Afrika Timur? Karena Afrika Timur itu berbeda dengan Afrika lainnya. Kalau Bang Sirot kan gitu ya. Taunya kan Afrika Selatan, Brazil gitu kan, karena nonton bola kan. Nah, kalau di Afrika Timur itu negaranya atau mayoritas penduduknya itu didominasi oleh penduduk miskin di sana, yang penghasilannya itu kurang dari $1 per harinya. Ya, bayangkan masyarakat di sana dengan penghasilan kurang dari $1 dengan rata-rata penduduk di sana itu memiliki anak antara 7 sampai 9. Itu rata-rata satu kepala keluarga dan itu tinggal di tenda-tenda. Kalau di Indonesia seperti tenda pengungsian kalau kita lihat di bencana. Itu rumah mereka hari-harinya seperti itu. Nah, sebelum kita jawab itu negara mana? Kan di Afrika Utara itu bagian mana? Ya, kita di Afrika Timur ada di Kenya, Tanzania, Uganda, dan tahun lalu kita penyaluran ke Somaliland. Ya, ada juga satu negara namanya Niger. Itu negara-negara baik mayoritas muslim maupun minoritas muslim yang ada di Afrika. Yang Bang Zainal lihat di tempat yang Bang Zainal kunjungi tadi, Somaliland ya. Itu kondisi ekonomi masyarakatnya seperti apa? Ya, jadi di sana kebetulan alhamdulillah 99% itu penduduknya muslim. Ya. Dan penduduk di situ rata-rata tadi yang saya sampaikan, jadi mereka itu tinggalnya di IDP camp. Jadi internally displaced people. Jadi pengungsi lokal. Jadi mereka itu
seolah-olah mengungsi di negaranya sendiri. Mereka tidak punya. Jadi kayak perkampungan gitu nggak ada. Betul. Jadi kayak camping pengungsian gitu. Betul. Jadi di tengah padang gurun, nah di situ ada banyak tenda-tenda kayak model tenda pengungsian kalau kita ke bencana, itu kondisi rumah-rumah warga di sana. Dan mereka tinggal di sana bertahun-tahun. Bertahun-tahun dan tidak ada sumber air di sana. Di Somalia, Bang Zainal ke sana mau ngadain kurban ke tempat yang sumber airnya nggak ada. Nah gimana? Sementara kurban kan pasti butuh air lah. Betul. Jadi pemirsa semuanya, kondisi kita hari ini di Indonesia itu sangat-sangat beruntung kita. Jadi kita harus banyak bersyukur tinggal di Indonesia, negara yang gemah ripah lojinawi. Sumber air ada, makanan berlimpah gitu. Kalau di sana ya, tahu kan Afrika gurun, padang gurun, apalagi tidak ada sumber air. Jadi mereka hanya mendapatkan air itu ketika ada bantuan donasi tangki-tangki air yang dikirim dari kota. Jadi di kota itu ada namanya kayak di kita itu mungkin sumur artesis gitu, sumur yang dalam sekali. Dan itu diolah kemudian dikirim ke beberapa IDP camp tadi, tempat-tempat pengungsi tadi. Nah, syukur-syukur kalau mereka ini kebagian waktu biasanya tangki di sana itu, tangki water tank itu datang ke sana hanya 1 pekan. Dan itu biasanya datang taruhlah ya, 1 tangki ya, itu ketika datang itu harus berbagi dengan sekitar 1.000 sampai 2.000 orang. Bisa dibayangkan. Jadi masyarakat sana harus sangat dengan bijak menggunakan air. Nah, bagaimana dengan mandinya? Jangan dipikir mandinya. Mereka belum tentu bisa mandi, kecuali musim hujan. Jadi tadi kan Bang Zainal bilang ini kayak pengungsian gitu. Terus kayak mata pencaharian keseharian mereka itu seperti apa? Rata-rata mereka menggembala. Menggembala. Ya. Nah tadi pendistribusian kurbannya itu peternakannya dari mana? Ya, jadi masyarakat di sana meskipun tinggal di camp-camp itu mereka 1 atau 2 ekor kambing itu mereka pelihara. Itulah harta satu-satunya yang mereka miliki yang paling berharga. Karena tidak ada TV, tidak ada kulkas. Karena tidak ada listrik di sana. Jadi yang dipakai untuk berkurban itu dari mereka sendiri juga ya. Jadi kembali ke mereka juga. Jadi kalau kita masyarakat Indonesia tidak berkurban atau tidak membeli kurban di masyarakat Afrika, maka mereka itu sebetulnya punya kambing tapi tidak bisa menikmati daging kambing karena itu harta yang paling berharga yang mereka bisa jual untuk mereka survive bertahan hidup. Seperti yang kita ketahui tadi bahwa di Afrika juga ternyata salah satu penghasil ternak gitu ya, setelah Australia. Ya, salah satunya termasuk di Somaliland itu penghasil daging itu terbesar kedua setelah Australia. Itu karunia Allah yang luar biasa ya, di negara yang gurun. Tapi mereka memiliki peternakan, ada onta, ada sapi, ada itu tadi. Itu ditaruh aja di luar gitu. Tapi Mas Yurat, yang menjadi problem karena di sana itu tidak ada air, ketika kemarau panjang, kayak tahun 2018 lalu, itu ribuan ternak mati karena antara manusianya dengan binatang peliharaan itu berebut air. Gitu. Maka, sahabat semuanya, ketika kemudian kita berkurban ke Afrika, membeli binatang-binatang ternak yang mereka pelihara itu hadiah terbesar. Selain mereka bisa menikmati daging kurban, mereka juga mendapatkan penghasilan tadi. Karena kalau musim kemarau, mereka itu akan jual hewan ternaknya dengan harga yang sangat murah. Kenapa? Daripada mati. Karena mereka harus berbagi air. Saya penasaran masalah kesehatan di sana itu seperti apa? Ya. Ya, jadi kalau soal kesehatan ya, di sana kalau anak-anak, kalau kita flashback ke Indonesia zaman tahun 90-an, itu masih banyak anak-anak di Indonesia yang, mohon maaf ya, ada luka, kemudian ingusan dan segala macam. Di sana itu rata-rata begitu. Jadi sebagian besar anak-anak itu ingusan gitu, karena mungkin debu dan segala macam ya. Terus mandi jarang dan segala macam. Tapi secara umum sehat, hanya memang nutrisi ya yang kurang. Jadi kalau kita ngasih bantuan ke mereka selain kurban, itu air itu sangat berharga. Termasuk bantuan seperti kurma, susu, telur itu sangat berharga. Karena itu yang mereka bisa simpan agak lama. Karena nggak ada listrik, nggak ada kulkas tadi. Nah, kita masuk ke pendistribusian kurban. Ini mekanismenya seperti apa, Bang? Kalau di sana apakah sama dengan di Indonesia gitu? Oh ya. Jadi kalau kurban di Afrika memang agak berbeda. Kalau di Indonesia
rata-rata di masing-masing RT atau di masing-masing musola atau masjid itu memotong. Nah, kalau di sana itu disentralkan di rumah pemotongan. Jadi pemerintah itu di sana Ma'asyirat membuat regulasi. Tidak boleh dipotong di sembarang tempat. Jadi disentralkan. Kenapa disentralkan? Yang pertama, karena antara pekurban dengan jumlah penduduk yang mau dibagi kurban itu nggak sebanding. Gitu. Sehingga pemerintah membuat regulasi di sana harus diatur pendistribusiannya. Dan pembagiannya pun di sana itu nggak bisa di sembarang tempat. Itu pasti akan crowded, pasti akan berebut dan akhirnya chaos. Nggak jadi itu pelaksanaan pembagian kurban. Jadi di sana itu biasanya ditempatkan di kayak di kita itu ada model pembagiannya itu di sekolahan yang ada pagarnya. Biasanya truk kita masuk di situ dikunci dari luar dan ada petugas keamanan yang menjaga masuk satu persatu. Nanti keluarnya nggak lewat pintu situ, lewat pintu lain. Gitu. Nah, kalau di padang gurun gimana? Padang gurun itu biasanya mereka bikin kayak model pagar dari pohon-pohon yang berduri. Kalau pohon yang mampu hidup di padang pasir itu kan pohon yang berduri ya, di padang gurun itu. Nah, itu biasanya mereka bikin semacam pagar keliling. Nah, pembagiannya itu di lapangan situ dan itu dijaga. Ada pintu masuk, ada pintu keluar, satu-satu. Bahkan, saya mengalami kejadian, kita waktu itu bagi setelah dari IDB Camp, Salahlai IDB Camp, kita membagi ke Balimatan. Balimatan IDB Camp itu perjalanan sekitar 3 jam, padang gurun. Dan itu kalau Ma'asyirat sama saya bawa mobil, dijamin nggak bisa pulang. Karena nggak ada itu jalan yang beraspal yang dimana tadi kita berangkat, di situ kita pulang itu nggak ada tandanya. Gitu. Jadi memang harus ada orang lokal ya? Harus ada orang lokal. Kita nggak tahu hanya tahu arah barat aja, tapi kemana tujuannya dipastikan nggak bisa pulang kita. Karena tadi jalanannya. Dan itu karena saking antusiasnya masyarakat untuk mendapatkan daging kurban, itu sempat berebut dan akhirnya yang ada di truk pembagian kita itu kita masuk ke dalam truk dan kita langsung jalan. Karena kalau kita teruskan itu bakal chaos dan itu membahayakan bagi diri kita. Karena mereka memang betul-betul sangat membutuhkan. Nah, selain bicara tentang jadi kan program sosial lah, kita bicara tentang pendidikan di sana seperti apa? Ya, kalau pendidikan di sana karena sekolahnya itu jauh dan rata-rata anak di sana itu menggembala tadi. Kalau di Indonesia bisa dibilang ada angkot, ya kan, ada ojek, apalagi ada Gojek sekarang yang dari rumah bisa itu ya. Kalau di sana nggak kebayang Bang Siroj. Ya. Jadi anak-anak kalau mau sekolah, ibaratnya dia harus pergi ke kampung sebelah atau ke kota lainnya untuk mendapatkan sekolah tadi. Karena tidak di setiap tempat itu ada sekolahan. Kayak Balimatan, IDB Camp, kemudian Salahlai itu nggak ada sekolahan. Jadi anak-anak kalau bisa sekolah sampai SD itu udah bersyukur. Kalau mereka mau melanjut, mereka harus pindah. Nah, ketika mereka harus hijrah, pindah, menetap di situ, ada biayanya enggak. Sedangkan penghasilannya tadi sangat rendah. Jadi di masjid itulah kemarin kita mendirikan ada namanya rumah tahfiz Quran. Jadi rumah Quran kita dirikan di masjid situ, sekaligus ada taman belajar di situ. Jadi anak-anak belajar baca, belajar itu. Jadi masjid ini multifungsi ya. Dan bisa difungsikan oleh masyarakat. Betul, karena kita menempatkan ada tempat belajar. Betul, ada dai lokal yang kita minta sebagai musyrif atau tadi bicara tentang dai, kalau dakwahnya seperti apa? Ya. Untuk umat muslimnya di sana seperti apa? Jadi umat muslim di sana meskipun dengan kondisi yang sangat kurang tadi, tapi mereka itu keyakinan dengan Allah Subhanahu wa taala itu sangat tinggi. Jadi kalau saya turun dari mobil bawa bantuan tadi, apakah beras, kurma sama daging kurban tadi, itu beberapa orang tua biasanya nempel mendekati kita kemudian money minta uang gitu. Nah, kita nggak mungkin bagi uang di situ Bang Sirot. Karena kalau kita bagi yang lain itu akan ngerubungin kita. Juga minta hal yang sama dan itu berbahaya bagi kita. Nah, maka apa yang kita lakukan? Mohon maaf, I'm sorry, kita nggak bisa ngasih uang. Apa ya jawaban mereka? Apakah mereka, iya kalau di bahasa kita ya, iya Pak, tolong dong Pak, saya butuh makan. Pasti terus akan melobi kita. Kalau mereka nggak, begitu kita bilang mohon maaf, saya nggak bisa ngasih uang, mereka selalu bilang Allahumma ana, Allah bersama saya. Jadi kalau kamu nggak bisa nolong saya, Allah insya Allah akan nolong saya. Itu kelebihannya, ketakwaan dan keimanannya mereka itu seperti itu, luar biasa. Di tengah
ujian yang sebegitu susahnya kehidupan mereka, tapi mereka keyakinan kepada Allahnya bahwa Allah satu-satunya yang bisa menolong dia. Nah, itu luar biasa. Ada nggak pengalaman berkesan selama di sana, Bang? Yang paling berkesan gitu? Ya, yang paling berkesan di saya, kalau saya berangkat, kebetulan saya waktu itu tinggal di Hargeisa ya, di ibu kota negaranya di Somaliland. Kalau pergi itu perjalanan sekitar 3 jam baru sampai di satu titik. Nggak tahu kenapa, sudah bisa tersetting saja. Kalau saya berangkat pagi dan pulang sore, itu alhamdulillahnya nggak pernah pengen tiba-tiba mules, pengen buang air, atau hatta pengen buang air kecil, itu nggak. Itu sudah kayaknya Allah bantu dan tersetting. Itu setelah sudah mendekati kota baru kita kok kayaknya pengen buang air kecil nih gitu. Karena di sana Masya Allah. Jadi jangan dibayangkan ada jamban, ada itu, ada air ya. Kalau antum buang air ya secukupnya, dan ya kalau di sana dibikin WC komunal gitu ya. WC komunal kayak jamban di sini gitu. Yang kita begitu buka pintu itu aromanya kita nggak kuat gitu. Jadi ya alhamdulillah udah tersetting, itu pengalaman. Kemudian yang menarik, itu kurban di sana itu nggak dibagi dicacah-cacah seperti di Indonesia. Jadi satu kambing itu biasanya hanya kita bagi 5-6 orang saja di sana. Jadi satu paha itu bisa jadi 1 orang. Karena butuh sekali mereka. Kalau kita cuma ngasih 1 kilo, 2 kilo nggak ada artinya. Kenapa? Anaknya ada 8, ada 9, belum orang tuanya, belum itu. Nah, terus yang unik di sana, itu masak dagingnya di panci, itu kayaknya lebih banyak dagingnya daripada airnya. Terus menurut Bang Sirot, kira-kira matang nggak dagingnya itu? Saya yakin nggak matang. Karena nggak ada kompor, pakai kayu yang ranting-ranting pohon yang apinya cuman kecil. Tapi saya mendapati esok harinya saya masuk ke dalam satu camp, itu tulang kambing atau sapi itu bersih. Tapi saya meyakini yang direbus kemarin itu nggak matang dan pasti alot. Tapi mereka bisa makan. Kenapa? Karena mereka memang sudah terkondisikan seperti itu. Selain makan makan keseharian mereka apa aja? Tetap mereka makan keseharian beras. Jadi kalau di sana itu masaknya kurang lebih kayak masakan India Pakistan gitu ya. Jadi nasi mandi biryani gitu. Tapi di sana pakainya hanya pakai pewarna kayak model kunyit gitu yang kuning, sama bawang merah atau bawang bombay, sama garam. Udah itu aja. Jadi nggak ada bumbu lain-lain di sana itu. Nah, kalau total kurbannya kemarin di sana berapa tahun lalu? Ya, tahun lalu alhamdulillah BMH menyalurkan total ke Afrika itu ada 2000 ekor. Tahun sebelumnya itu sekitar 1.600, dan alhamdulillah ini meningkat terus setiap tahun. Nah, tadi kan kita bicara tahun lalu. Sekarang kalau kita bicara tahun ini, ada tim nggak yang dikirim ke Afrika untuk tahun ini? Ya, insya Allah kita tahun ini akan berada langsung untuk mengawal amanah kurban para donatur Baitul Mal Hidayat yang ada di Indonesia itu ke Kenya. Masih masuk Afrika juga? Masih masuk Afrika. Jadi ada Kenya, Tanzania, Uganda. Jadi kita tahun ini ada di Kenya untuk langsung mengabarkan kepada para donatur yang ada di Indonesia seperti ini loh kondisi, bagaimana kemudian kurban yang para donatur persembahkan itu luar biasa manfaatnya. Di sana kondisinya seperti apa kalau Kenya? Ya, di Kenya hampir daerah 3 negara ini, Kenya, Tanzania, Uganda itu mirip-mirip gitu. Air itu di Afrika masih menjadi persoalan utama. Nah, kalau sudah air biasanya infrastruktur yang lain itu masih tertinggal. Mulai dari pembangunannya, kemudian pendidikan, kesehatan dan segala macam rata-rata itu. Nah, setelah melihat kondisi keadaan di Afrika, program-program BMH yang ke depan mungkin yang akan dicanangkan terhadap daerah Afrika ini apa aja? Nah, selain kurban, kita ada beberapa proyek yang akan kita lakukan sekaligus kita assessment di sana. Yang pertama itu ada model ambulan. Nah, program ambulan ini sangat penting karena di sana itu ada case juga beberapa isu kematian ibu melahirkan. Karena ala kadarnya tidak tertangani, fasilitas rumah kesehatan tadi, vaskes itu agak jauh dan mereka nggak punya kendaraan. Jadi kita insya Allah bikin ambulan, dan ambulannya jangan dibayangkan kayak ambulan di Indonesia. Ambulannya kayak motor roda 3 yang di belakang ada baknya itu ambulan. Nah, nanti insya Allah itu juga akan kita wujudkan di sana, termasuk beberapa proyek
sumur dan juga rumah Quran di sana insya Allah. Insya Allah segera tercapai. Amin amin. Nah, mungkin ini pertanyaan yang terakhir ya. Kenapa sih harus kurban di luar negeri padahal di Indonesia kayaknya butuh juga kayak daerah Papua gitu. Ya, Bang Siraj. Jadi kenapa kemudian harus ke Afrika? Sebetulnya Afrika dan di Indonesia sebagian saudara-saudara kita yang ada di dalam negeri juga membutuhkan. Karenanya BMH tahun ini itu target penghimpunan kurban itu setara dengan 16.000 ekor kambing atau domba. Nah, dari 16.000 itu target kita 3.100 ekor itu kita persembahkan untuk saudara-saudara kita di sana. Nah, artinya untuk di dalam negeri sendiri itu masih tetap prioritas. Tapi kita harus berbagi karena kurban BMH ini kurban tanpa batas. Kita pengen tadi hadir masyarakat Indonesia untuk satu yang pertama menguatkan persaudaraan kita sesama muslim. Karena Bang Siraj, di Afrika Timur kalau ada penduduk miskin di sana, yang paling miskin itu bisa kita pastikan mereka itu muslim, gitu. Nah, kita sebagai negara muslim terbesar di dunia harus hadir ke sana, gitu. Jadi kalau kita hari ini berbahagia di Indonesia dengan kurban kita, maka saudara kita muslim di Afrika juga harus merasakan kebahagiaan saudara-saudara kita yang ada di Indonesia. Nah, kan Islam universal, rahmatan lil alamin. Jadi kebahagiaan itu harus juga dirasakan saudara kita di sana. Mungkin ada penutup dari Bang Zainal. Ya. Mungkin bisa mengajak teman-teman di seluruh Indonesia yang ingin ikut berkurban di BMH dan didistribusikan ke luar negeri, khususnya di Afrika. Gitu. Ya, jadi sahabat semuanya, kami ya tentu dari Baitul Mal Hidayatullah mengucapkan banyak terima kasih atas amanah dan kepercayaan yang diberikan kepada BMH hingga hari ini dan kita bisa banyak berkontribusi untuk menghadirkan tadi kebahagiaan yang sama baik di Indonesia maupun di luar negeri. Dan tahun ini insya Allah kita punya target sekitar 16.000 ekor kurban. Salah satunya kita persembahkan untuk saudara-saudara kita 3.100 ekor itu di Afrika. Ya, mudah-mudahan ini bisa membantu ya untuk penguatan, satu juga sebetulnya penguatan ekosistem ekonomi yang ada di sana. Karena mata pencarian masyarakat di sana itu peternak, domba, kambing, sapi, dan unta. Maka dengan hadirnya kurban di sana, secara tidak langsung berbagi kebahagiaan karena binatang ternaknya terbeli dari kurban kita, dan mereka juga bisa merasakan nikmatnya makan daging dari hewan kurban yang mereka pelihara. Begitu, Bang Sir. Nah, kalau tim BMH yang kayaknya nanti kapan ya? Ya, insya Allah 1 pekan sebelum Idul Adha tim kita sudah berangkat, dan insya Allah hari H itu nanti live akan mengabarkan bagaimana pelaksanaan sholat Idul Adha, penyembelihan sampai pembagian daging kurban, dan juga beberapa bantuan program sosial kemanusiaan yang ada di nanti Kenya. Live-nya bisa lihat di? Nanti live-nya bisa lihat di BMH TV ya, dan juga bisa diakses di web www.bmh.org.id. Oke. Kami ucapkan kembali terima kasih jazakallah udah hadir di studio kita. Sama-sama, Bang Siraj. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.